Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang maha baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, saya masih mau melanjutkan pembahasan atau pembicaraan tentang kasus yang terjadi di Tangerang Selatan. Dalam beberapa konten saya sebelumnya, sudah banyak saya menyoroti tentang kejadian atau peristiwa ini. Untuk sesi ini saya memberikan perhatian secara istimewa kepada adik kita yang bernama Farhan Rizky Ramadan. Siapakah adik kita ini? Kita akan ikuti atau temukan dalam ulasan berikut ini. Dan setelah ulasan ini, saya akan memberikan beberapa komentar penting atas apa yang dilakukan oleh adik kita ini. Saudara dan saudariku terkasih, dikutip dari kilat.com, terjadi kasus penganiayaan terhadap mahasiswa Universitas Pamulang oleh beberapa warga yang dipicu oleh ketua RT yang bernama Diding. Hal ini menyebabkan beberapa mahasiswa mendapatkan luka senjata tajam. Peristiwa ini terjadi di kawasan Jalan Ampera, Tangerang Selatan. Namun, pemuda bernama Farhan Rizky Ramadan rela pasang badan demi menyelamatkan para mahasiswa yang diserang pada waktu itu. Akibatnya, Farhan Rizky Ramadan mendapatkan beberapa luka lantaran menghadang pelaku penganiayaan terhadap mahasiswa. Diketahui para mahasiswa tersebut dianiaya dengan senjata tajam saat berdoa rosario. Kuasa hukum mahasiswa Universitas Pamulang, Firdaus Oiwobo, mengkonfirmasi kasus yang dilansir kilat.com. Diketahui Firdaus Oiwobo telah melaporkan kasus penganiayaan terhadap beberapa mahasiswa ini ke pihak kepolisian. Dalam kejadian tersebut, Firdaus mengatakan bahwa Farhan Rizky Ramadan menjadi penghadang beberapa warga yang tengah melakukan penganiayaan. Pemuda asal Jonggol yang beragama Islam ini rela anggota tubuhnya terkoyak demi menyelamatkan mahasiswa yang diserang pada waktu itu. Yang mana mahasiswa ini diintimidasi oleh oknum RT saat beribadat rosario, tandasnya. Saudara-saudari, berita ini masih panjang ke bawah, tapi saya batasi sampai di sini karena kita sudah tahu apa yang dilakukan oleh adik kita Farhan Rizky Ramadan. Maka sesi ini atau bagian berikutnya saya memberikan beberapa komentar penting tentang atau perihal apa yang dilakukan oleh adik kita ini. Pertama, saya mau katakan bahwa Farhan adikku, kamu hebat, kamu luar biasa. Tidak ada kata yang lain, saya hanya mengatakan kamu hebat, kamu luar biasa. Kehebatan dan luar biasanya kamu terletak pada beberapa poin yang saya perhatikan. Pertama, kamu masih muda, tapi punya jiwa kemanusiaan yang luar biasa. Kamu masih seorang muda, tapi jiwa kemanusiaan kamu sungguh luar biasa. Kemanusiaan kamu membuat kamu terpanggil untuk menolong orang yang sedang berada di dalam sebuah tekanan. Ini luar biasa, adik. Apa yang kamu lakukan ini sungguh sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, membela orang tanpa membeda-bedakan apa agamanya, apa sukunya, dari mana asalnya, kamu tidak membeda-bedakan itu. Sungguh hebat kamu. Kamu menyadari kemajemukan yang ada di republik ini sebagai sebuah kekayaan yang patut disyukuri. Maka tanpa membeda-bedakan agama, suku, dan lain-lain, kamu dengan spontanitas atau dengan jiwa spontan kamu menolong orang yang berada dalam situasi diserang oleh orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga,
kamu melakukan tindakan itu, menolong mahasiswa yang diserang pada waktu itu tanpa berpikir untung dan juga ruginya. Maka saya katakan kamu luar biasa adik. Orang kalau mau melakukan sesuatu, sebelum melakukan sesuatu itu, dia sudah terlebih dahulu memikirkan apa keuntungan yang dia dapat. Seandainya dia lakukan itu, jangan-jangan lebih banyak ruginya. Jadi untung dan rugi sudah dipertimbangkan oleh seseorang sebelum melakukan sesuatu. Tapi kamu tanpa memikirkan untung dan rugi sudah melakukan sebuah perbuatan besar. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya katakan kamu adalah seorang pembela kebenaran. Kamu menyadari bahwa yang dilakukan mahasiswa dan mahasiswi pada waktu itu adalah bukan sebuah kesalahan, bukan sebuah pelanggaran. Mereka berdoa, maka kamu menolong mereka, melindungi mereka, walaupun akhirnya kamu juga terluka. Jadi kamu pembela kebenaran. Lalu yang kelima, kamu adalah seorang agamawan sejati. Adikku, kamu hebat. Kamu menerima ajaran dari agamamu dengan baik dan benar. Kemudian apa yang kamu terima itu nilai-nilai keagamaan yang universal yang kamu terima. Kemudian kamu menerapkan, mempraktikkan itu secara nyata. Dan itu dirasakan oleh orang-orang yang waktu itu sedang dalam situasi tertekan dan takut. Maka kamu itu seorang agamawan sejati. Kemudian yang keenam, adik, kamu sungguh menerapkan kasih. Kamu sungguh menerapkan kasih. Walaupun kita berbeda ajaran, tapi perlu saya katakan bahwa dalam ajaran gereja, kami sebagai orang-orang Kristen, hukum yang pertama dan terutama adalah kasih. Karena apa? Dengan seseorang memiliki kasih di dalam dirinya, dia bisa melakukan apa saja untuk orang lain. Tentunya hal-hal yang baik. Kamu memiliki kasih yang luar biasa, sehingga tanpa memikirkan untung rugi, tanpa memikirkan agama mana yang kamu tolong, kamu rela melakukan perbuatan yang sungguh patut ditiru ini. Jadi kamu menerapkan kasih yang luar biasa. Kemudian yang ketujuh, dan karena kamu memiliki kasih itu, maka Tuhan melindungimu dari peristiwa itu. Kita tidak tahu, bisa saja waktu itu kamu mendapatkan hal yang lebih. Tapi apa yang terjadi? Karena kamu sudah memiliki kasih itu di dalam diri kamu, kamu mencintai Sang Pencipta melalui orang-orang yang ada di sekitar kamu, maka Pencipta atau Tuhan itu melindungi dan menjaga kamu. Maka sekali lagi adik, kamu luar biasa. Saya salut dan bangga melihat kamu yang memberikan sebuah teladan yang sungguh baik bagi banyak orang. Kemudian komentar saya yang kedua. Adikku Farhan, kamu lebih toleran daripada Diding sang ketua RT. Kamu punya jiwa toleran yang luar biasa. Diding waktu itu melabrak, mencaci maki, memprovokasi orang sehingga menikam mahasiswa yang sedang berdoa. Dan Diding di sini saya kategorikan sebagai orang yang intoleran. Kamu memiliki toleransi yang luar biasa dibandingkan dengan Diding yang adalah seorang intoleran. Jadi kamu lebih hebat adik. Diding seorang ketua RT tapi tidak hebat. Kamu seorang biasa saja tapi kamu luar biasa, kamu sungguh hebat. Kemudian yang ketiga, kamu lebih nasionalis daripada Asep Ajis yang adalah seorang perwakilan Kementerian Agama Tangerang Selatan yang memberikan beberapa catatan atau memberikan konfirmasi setelah mereka melakukan pertemuan. Apa yang dilakukan oleh Asep Ajis? Dia justru menyudutkan korban yang mengalami tikam
atau ditikam orang pada saat itu, dia justru menyudutkan para korban ini. Ini sebuah tindakan perwakilan pemerintah yang sangat-sangat tidak manusiawi dan tidak patut untuk ditiru oleh siapapun. Jadi Asep Ajis itu justru menyudutkan para korban. Sudah menjadi korban disudutkan lagi. Sebagai pernyataan kita lihat Asep Ajis ini mengatakan beberapa poin. Di sini saya catat ada 3 poin. Misalnya yang pertama, kalau kalian berdoa, perlu juga melihat jarak dengan yang ada di sekitar kalian itu. Artinya apa? Dia tidak memberi dukungan moral kepada adik-adik yang saat itu sedang dalam kondisi traumatis. Ini yang dilakukan oleh Asep Ajis. Kemudian perlu perhatikan juga volume suara. Perlu perhatikan juga volume suara. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, pernyataan seorang perwakilan pemerintah yang bernama Asep Ajis adalah perlu perhatikan juga agama apa yang ada di sekitarnya. Saudara-saudariku terkasih dimanapun berada, dalam konten sebelumnya sudah saya soroti ini, dan kali ini saya kembali menyoroti ini. Ini pernyataan pemerintah tipe apa ini? Saya pun tidak mengerti. Pemerintah jenis apa ini? Pernyataan seperti ini. Seharusnya seorang pemerintah berbicara itu secara nasionalis. Kata-kata, tutur kata, cara bicara itu merangkul semua orang. Dan saudara Asep Ajis ini tidak secara berani mengatakan bahwa para pelaku itu telah melakukan kesalahan. Asep Ajis tidak mengatakan itu, tapi hanya menyoroti para korban. Ini pemerintah tipe apa ini? Saya pun tidak mengerti. Maka saya pikir Asep Ajis ini perlu belajar etika lagi. Perlu belajar banyak etika supaya tahu etika berbicara di depan publik itu seperti apa. Anda seorang public figure, tapi pembicaraan atau cara bicara Anda tidak mencerminkan seorang public figure. Maka saya katakan dalam konten sebelumnya, pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap pernyataan Asep Ajis ini. Pemerintah perlu menyikapi, memberikan perhatian, dan mengambil sebuah langkah jalan keluar supaya republik ini menjadi lebih baik dan tidak butuh manusia seperti Asep Ajis yang berbicara tidak sebagai perwakilan seorang pemerintah. Kemudian hal yang keempat atau komentar saya yang keempat adalah saya secara pribadi menyampaikan salam hormat saya kepada ayah dan ibunda dari adik saya Farhan, yang tentunya orang tua ini pasti lebih luar biasa. Adik kita Farhan ini telah menunjukkan sebuah keteladanan yang sungguh luar biasa. Tentu ayah dan bunda dari adik kita ini pasti adalah orang-orang yang hebat. Maka secara pribadi saya mengatakan terima kasih kepada ayah dan ibu dari adik kami Farhan yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik adik kami ini dengan pendidikan nilai yang universalitas. Maka adik kami ini telah menunjukkan sebuah poin penting bagi siapa saja. Telah menginspirasi banyak orang bahwa kita tidak dalam kehidupan sehari-hari, kita kalau berbuat baik kepada seseorang tanpa kita membeda-bedakan siapa orangnya. Jadi salam hormat kepada ayah dan ibu dari adik kami Farhan yang sungguh luar biasa telah memberikan keteladanan bagi semua orang. Kemudian komentar saya yang kelima. Negara dan bangsa dalam hal ini harus memberikan perhatian secara istimewa kepada adik kita Farhan. Karena apa? Adik kita Farhan ini telah memberikan sebuah keteladanan yang luar biasa. Adik kita ini menjadi seorang pejuang kemanusiaan. Maka saya berharap kepada bangsa dan negara, berilah perhatian kepada orang-orang yang punya nilai plus, nilai yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Maka semoga
bangsa dan negara ini bisa memberikan perhatian secara istimewa kepada adik kita, adik kami Farhan. Karena sekali lagi, adik kami Farhan ini telah menunjukkan sebuah keteladanan, telah menginspirasi banyak orang dalam melakukan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan saudara dan saudari tentang adik kita Farhan ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.